Shalom Ibu Bapak yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa indahnya karya dan rencana Allah buat kehidupan kita. Setiap orang-orang yang percaya Yesus, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara, ya. Dan ketika kita diselamatkan, kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Kita bersyukur karena kita boleh mengimani Yesus. Hari ini kita akan bahas satu tema penting, yaitu bagaimana mengatasi rasa bersalah yang mendalam di hidup kita. Bagaimana mengatasi rasa bersalah yang mendalam di kehidupan kita. Saya membaca dari 3 ayat, tapi saya baca 2 saja, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan saya bacakan buat kita. Sebab jika kita dituduh olehnya, ini hati nurani, Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya dan mendekati Allah. Nah, ini 2 ayat yang menjadi rujukan saya untuk tema saya, bagaimana mengatasi rasa bersalah yang mendalam di kehidupan kita. Nah, pertama adalah rasa bersalah lahir karena pemikiran kita salah tentang pengampunan. Ya, ketika kita percaya Yesus dan ketika kita sungguh-sungguh membuka diri mengimani Yesus, maka ingatlah bahwa dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Nah, sifat Allah digambarkan di ayat ini, setia dan adil. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh membuka diri kita, kita mengakui siapa kita, kesalahan kita, jangan ditutupi karena Allah Maha tahu. Kasih tahu saja. Karena kalau kita tutupi itu menyimpan rasa bersalah di hidup kita. Kita kasih tahu karena Allah Maha tahu. Maka Allah yang setia, Allah yang adil, akan menjamin janjinya atas kehidupan kita. Apa itu? Bahwa Dia akan mengampuni segala dosa. Dan yang kedua, Allah menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Jadi bukan cuma pengampunan yang dikasih, tapi penyucian. Ini 2 hal yang berbeda. Pengampunan 1 kali untuk selamanya, tapi proses penyucian itu berlangsung sepanjang hidup kita. Dan salah satu adalah konsep kita tentang pengampunan Allah. Nah, pengampunan Allah final. 1 kali kita diampuni, selamanya diampuni. Setelah itu kita lakukan pemberesan. Setelah itu kita melakukan penyucian, atau kita disucikan Allah, atau proses penyucian berlangsung dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita. Kita berubah lagi, ngerti lagi, sadar lagi, berubah lagi, sadar lagi, ngerti, berubah. Dan proses itu berlangsung sepanjang hidup. Dan ketika kita diampuni oleh Kristus pada darah Yesus, pengampunan Tuhan berlaku 1 kali untuk selamanya. Kalau kita punya masalah, ya pasti kita datang dan membereskan itu. Tapi status kita sebagai anak-anak tidak berubah karena kesalahan kita. Karena status baru itu bersifat permanen. Kita hanya diperlukan untuk pemberesan, pertumbuhan. Kita hanya dibutuhkan pendewasaan, penyucian, satu proses yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, sehingga setiap hari kita bertumbuh, makin hari kita makin hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Dan ini yang penting sekali, karena kalau ini tidak jelas, rasa bersalah seringkali menjadi cara iblis, rasa bersalah seringkali menjadi senjata iblis untuk menghancurkan pengharapan, untuk menghancurkan iman, untuk menghancurkan relasi kita dengan Allah dalam Kristus. Hal yang kedua adalah mengapa hati kita menuduh kita. Ya, memang hati itu punya fungsi seringkali mengingatkan kita untuk kita sadar dan bertobat. Tapi kadang-kadang hati itu karena sudah terbentuk lama dengan pola dunia dan sifat-sifat dunia, ya, natur dunia yang seringkali meragukan Allah dan bahkan menentang Allah, kata Paulus dalam 2 Korintus pasal 10. Nah, dikatakan bahwa hati kita menuduh kita. Kenapa hati menuduh kita? Maka seringkali hati itu bisa menjadi alat dari kuasa yang lain untuk menciptakan rasa bersalah. Padahal kita sudah diampuni oleh Yesus. Padahal darah Yesus sudah tercurah menyucikan kita. Tapi hati itu selalu menuduh. Nah, ada tuduhan yang bersifat benar. Ketika kita berbuat salah, ya itu memang benar, kita harus merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu tidak kemudian berhenti di situ. Karena ada pengampunan Yesus, kita datang dan membereskan itu. Dan Alkitab katakan bahwa Allah menyediakan pengampunan buat kita. Tapi ada kalanya rasa bersalah itu salah. Kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah beres dengan Tuhan, tapi rasa bersalah itu masih kuat. Nah, untuk itulah kita perlu membaca Alkitab. Untuk itulah kita perlu terus bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Untuk itulah kita harus hafal Alkitab. Ayat ini, 3 ayat ini. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 19-21. Coba dihafal. Hafal sampai kita hafal dan kita renungkan kata demi kata. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan, bukan kata Pak Tony Makpal, ini firman Tuhan. Dan kita harus berhadapan dengan firman Tuhan, bukan dengan diksi manusia. Kita harus pegang firman Tuhan, bukan khotbah orang atau ceramah orang. Ceramah orang ya bisa benar bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah, selalu benar.
Firman Tuhan tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan Allah untuk kebaikan kita. Tidak punya kepentingan yang lain. Tapi kalau khotbah seringkali diarahkan untuk hal yang lain. Oleh tujuan yang lain. Lihat aja banyak ceramah-ceramah dari para pemimpin agama yang tujuannya politik sekali. Lihat aja tujuan mereka seringkali justru melakukan provokasi. Bagaimana bisa terjadi? Ya itu faktanya di depan mata kita melihat. Bahkan ada orang yang memberi ceramah agama itu menebar kebencian, permusuhan kepada pihak yang lain yang tidak siap dengan mereka, dan ini sangat berbahaya. Jadi peganglah firman Tuhan. Karena orang-orang yang dituduh hati nurani biasanya firman Tuhan tidak hidup dalam diri mereka. Biasanya yang mereka simpan adalah memori lama mereka tentang kehidupan lama, dan bukan firman Tuhan yang menjamin bahwa ketika Tuhan Yesus mengampuni kita, maka pengampunan itu sempurna. Bisa saja kita salah, nah kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan, tapi status pengampunan kita tetap, karena Allah sudah menyediakan pengampunan sejati buat kita. Seringkali konsep tentang Allah salah. Mereka pikir Allah itu adalah yang suka menghukum. Tidak. Allah datang untuk menawarkan pengampunan, menawarkan keselamatan. Dan ketika kita bertumbuh, kita dewasa, iman kita menjadi kuat, kita tahu bahwa ini permainan iblis. Dia mau supaya rasa bersalah itu mengigapi kita, rasa bersalah palsu itu menguasai kita, sehingga kita menjadi lemas dan tidak berdaya. Kita menjadi orang yang selalu kalah, stres, minder, pasif, cemas, putus asa, hopeless, dan sebagainya. Padahal seharusnya kita seperti kata Paulus, kita bakal lebih dari pemenang. Karena Yesus yang telah mati buat kita, yang begitu mengasihi kita, sehingga kita harus menyadari bahwa tuduhan itu bisa saja salah. Kalau tuduhan itu justru tidak pada tempatnya. Kita sudah diampuni tapi merasa bersalah. Tapi kalau kita berbuat salah dan merasa bersalah, itu wajar. Tapi kita pun tidak bisa tinggal di situ. Kenapa? Karena kita bisa bereskan itu. Itulah sebabnya Yesus mati buat kita, memanggil kita untuk percaya kepadanya, supaya pengampunan yang sempurna disediakan Allah buat setiap orang siapa saja yang mau percaya Yesus. Dan kalau ketika kita percaya Yesus dan diampuni, maka pengampunan kita sempurna. Kenapa? Karena Yesus yang mengerjakannya sempurna. Dan kita belajar untuk mengatasi tuduhan itu dengan cara kita pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, selalu benar. Bahwa kita mungkin tidak memahami, tapi tidak mengubah kenyataan kebenaran bahwa firman Tuhan selalu benar. Hal yang ketiga adalah kita perlu sekali untuk mengambil waktu untuk evaluasi diri kita secara jujur dan berani. Ya, kita ambil keputusan untuk evaluasi diri kita. Ya, yang pertama bahwa kita akui bahwa secara jujur mungkin saja kita bersalah, atau mungkin kita terlalu berlebihan, ya, merasa bersalah padahal Tuhan sudah mengampuni kita. Pegang firman Tuhan sebagai komitmen kita. Pegang firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Pegang firman Tuhan sebagai jaminan untuk mengubah mindset kita yang salah, yang keburu ditanam oleh gambaran hidup kita yang lama sebelum kita mengenal Yesus. Nah, mari kita berkomitmen untuk evaluasi diri kita. Kita lihat kalau evaluasi diri saya mengatakan bahwa saya bersalah dan itu benar karena saya berbuat salah, ya kita minta pengampunan Tuhan dan pegang janji firman Tuhan. Ya. Tapi kalau kita rasa bersalah bukan karena kesalahan, nah ini yang harus kita singkirkan. Mengapa? Ini bukan dari Tuhan, tapi ini dari kuasa lain yang ingin membuat kita menjadi bersalah, rasa bersalah, lalu kita hidup dalam depresi dan bukan berkemenangan. Nah, yang berikut adalah kita coba ambil keputusan untuk tidak mengulangi. Katakanlah kita punya kebiasaan A, B, C. Ketika kita tahu bahwa itu yang membuat kita kemudian merasa dituduh oleh karena kita berbuat itu, kebiasaan lama misalnya, ya maka kita harus bersedia untuk meninggalkan itu. Beberapa kasus misalnya saya membahas ada orang-orang yang selalu melakukan masturbasi, dan setiap kali melakukan masturbasi dia merasa bersalah karena itu. Nah, berarti dia harus tinggalkan kebiasaan masturbasi itu sebagai salah satu yang membuat pemicu rasa bersalah itu, kemudian membuat dia menjadi orang yang tertekan. Ya, atau seseorang yang selalu mencuri uang ibunya, dan setiap kali mencuri uang ibunya dia merasa bersalah karena itu. Nah, pemicu merasa bersalah yaitu mencuri uang ibunya. Nah, itu harus ditinggalin. Ada satu sopir bekerja, tapi dia suka bohong kepada majikannya. Misalnya dia bisa tarik sampai harga dapat misalnya 200.000, dia nyetor ya kira-kira 130, dia nilai ambil 70. Nah, itu menciptakan rasa bersalah buat dia. Nah, seperti itulah kita harus komitmen untuk tinggalkan. Kalau tidak, kita terus menghadirkan pemicu-pemicu rasa bersalah, dan itu rasa bersalah yang benar karena memang benar kita berbuat salah. Kita berdoalah kepada Tuhan, ya perbaiki diri kita. Kalau kita buat kesalahan kepada mama misalnya, mengambil uang mama, atau kepada bos karena tidak jujur dalam setoran kita, atau mungkin melakukan hal seperti kebiasaan buruk, ya misalnya masturbasi, ya kita berdoa, kita meminta maaf pada orang yang kita rugikan, atau kita belajar juga untuk berkomitmen untuk meninggalkan itu dan berkomitmen, Tuhan saya ingin meninggalkan kebiasaan ini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menang dan tidak menjadi orang yang terus dirundung oleh rasa bersalah. Atau kita ciptakan pemicu rasa bersalah tiap hari, dan karena itu rasa bersalah itu makin hari makin besar di hidup kita,
Mari kita belajar untuk evaluasi diri dan memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Hal yang terakhir menurut dengan saya adalah saya mengutip satu nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa. Nah, orang-orang yang terus dirasa bersalah, mungkin karena pemicu rasa bersalah itu selalu mereka lakukan. Nah, ketika kita meninggalkan itu dan terima pengampunan Tuhan, pegang janji firman Tuhan, pegang apa yang suka katakan buat kita bahwa dia mengampuni kita, dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita, maka kita belajar untuk menumbuhkan benih-benih sukacita dalam kehidupan kita. Nah, orang yang dipenuhi sukacita tidak ada ruang untuk mengeluh, tidak ada ruang buat cemas, tidak ada ruang buat dia mengembangkan rasa bersalah berlebihan. Kenapa? Karena satu, dia tahu bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan dan itu benar. Yang kedua, bahwa pengampunan Tuhan sempurna karena Allah yang mengerjakannya buat dia. Yang ketiga, dia harus bisa terima dirinya juga sebagai orang yang bersalah dulu, tapi sekarang diampuni oleh Yesus. Dia belajar untuk pegang janji firman Tuhan, dan itu bisa menyingkirkan keraguan tentang rasa bersalah yang berlebihan pada kehidupan kita. Alkitab katakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi bersukacita. Nah, sukacita ini satu sifat yang sangat penting untuk mengatasi stres dan depresi. Sukacita ini menjadi satu obat yang manjur sekali untuk mengobati orang yang punya sindroma rasa bersalah secara mendalam. Nah, seringkali saya katakan rasa bersalah itu bisa benar kalau kita berbuat salah. Justru kalau kita berbuat salah dan tidak rasa bersalah, itu justru masalah. Tapi kalau kita berbuat salah dan merasa bersalah, itu manusiawi. Kalau kita berbuat baik dan merasa bersalah, itu yang tidak wajar. Nah, jadi kita harus tahu rasa bersalah mana yang kita alami. Rasa bersalah palsu, singkirkan itu. Tapi kalau rasa bersalah yang benar, kita bersalah, dan karena itu rasa bersalah muncul dalam diri kita, maka itu benar. Maka kita harus bertobat. Dan ketika kita bertobat, kita pegang janji firman Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, sukacita dalam Kristus adalah sukacita yang berasal dari Kristus. Sukacita bukan karena kita mendapatkan lotre atau sekedar sukacita dunia, tapi sukacita yang berasal dari Allah dalam Kristus, itu yang kita miliki. Sehingga kita tahu bahwa kita diampuni. Alkitab katakan bahwa betapa berbagainya kita kalau kita tahu bahwa kesalahan kita yang besar itu sudah dibereskan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita tidak berterima kasih? Bagaimana kita tidak berbahagia ketika dosa kita diampuni? Alkitab katakan betapa berbahagianya orang-orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Artinya Tuhan sudah tidak lagi memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka sekali. Kita bebas sekali. Kita begitu senang sekali. Kita begitu bahagia sekali. Karena tuduhan nurani atas segala kesalahan kita dicabut oleh Kristus lewat kematiannya. Sehingga Alkitab katakan bahwa berbagailah orang yang dosa dan kesalahannya tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Karena beriman kepada Kristus. Nah, saya ingin mengatakan yang terakhir bahwa marilah kita miliki sukacita sejati dalam Kristus, sehingga sukacita ini mewarnai hidup kita dan bukan rasa bersalah mendalam yang menggerogoti kita dan membuat kita menjadi orang yang stres dan depresi. Terus memberkati dan shalom. Amin.